Oke, kita mulai ya. Tidak usah memasukkan data secara rinci, kita cukup memasukkan jumlah data yang akan diurutkan. Misalnya saya memasukkan 10, maksudnya dimensinya nanti 10 gitu ya, akan ada 10 angka secara random yang akan dipilih. Kemudian kalau random kan berarti acak ya, nanti akan kita sortingnya menggunakan apa? Pertama menggunakan brute force yang diwakili oleh bubble sort, dan divide and conquer yang diwakili oleh merge sort, dan terakhir decrease and conquer yang diwakili oleh insertion sort. Nah, dari 10 data coba kita generate. Jadi data yang generate ini random ya, 085. Nah, kemudian ketika kita sorting pakai bubble sort, sudah bisa tersorting dan dia berhasil sorting ini pada perulangan ke 45. Jadi ketika muter-muter membandingkan sebanyak 45 kali iterasi, maka dia akan berhasil mengurutkan ini. Nah, kemudian ketika kita menggunakan merge sort yang dengan konsep dibagi-bagi dulu baru dikerjakan, dia berhasil mengurutkan data pada iterasi ke 19. Nah, sedangkan insertion sort itu ketika kita kecilkan dimensinya kemudian diperluas, dia berhasil mengurutkan pada iterasi ke 10. Nah, seperti itu. Dari sini kelihatan ya, mana yang paling kompleks atau mana yang paling memerlukan waktu yang lama, yaitu brute force. Coba sekarang kita bandingkan dengan datanya. Kalau kecil, misalnya cuma 4. Nah, kalau cuma 4, brute force itu tidak akan signifikan perbedaannya. Nah, dia bisa mengurutkan pada iterasi ke-6. Ya, nggak begitu banyak gitu ya. Kalau kita kurangi sedikit lagi, cuma 3 data misalkan, jadi akan sangat mudah dibandingkan dengan merge sort ketika dimensinya kecil. Tapi ketika kita tambahkan misalnya 15 data, maka dia akan langsung tinggi kompleksitasnya. Dia akan, kenapa? Karena dia brutal atau dicoba semua dibandingkan semua. Jadi semakin besar dimensinya, dia akan semakin besar tenaga yang harus dikeluarkan atau kompleksitasnya. Tetapi kalau divide and conquer dan decrease and conquer, dia stabil karena dia memiliki metode yang lebih cerdas. Sekali lagi, misalkan ada 20 titik, kan semakin kelihatan ya, brute force akan menyelesaikan pada iterasi ke 190, divide akan selesai pada iterasi 39, dan decrease pada iterasi ke 20. Oke. Itu nanti yang akan kalian lakukan di praktikum, dan tugasnya saya pilih salah satu materi di PowerPoint di slide ke-7. Kemudian coba ya, ke-7 itu brute force, mencari elemen terbesar menggunakan brute force. Algoritmanya gimana? Nah, cek di sini. Slide ke-7. Nah, ini ya. Mencari elemen terbesar menggunakan brute force. Tampilannya gimana nanti? Nah, seperti ini. Caranya gimana? Ya ikuti pseudocode ini ya. Pertama deklarasikan ini, kemudian bikin maksimum itu sebesar ini. Nah, masukannya A1, A2, A3 itu berarti array, outputnya max. Nah, kita coba brute force mencari elemen terbesar. Misal jumlah datanya 8, kita masukkan random aja seperti ini.
Ya, sudah 8 data ya. Nah, data yang dimasukkan adalah ini dan data terbesar adalah ini. Oke. Ya, silakan latihan ya. Bagaimana membuat program seperti ini. Kemudian tugas yang kedua, brute force juga Mas ya, untuk menemukan faktor dari sebuah bilangan input. Algoritmanya bisa dilihat di slide 11. Slide 11. Ini menemukan faktor bilangan bulat. Nah, jadi masukannya adalah n. N itu sebuah bilangan dan keluarannya adalah faktornya, gitu ya. Ini algoritmanya. Nah, untuk K sama dengan 1 dan setiap seperti ini, maka jika bisa dibagi, nah mod itu mod dulu ya. Jadi jika n bisa dibagi dengan K, maka cetak K. Nah, gitu. Kita coba. Brute force menemukan faktor bilangan seperti ini ya. Misalnya yang saya masukkan adalah 15. Nah, jadi faktornya bilangan 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Maksudnya apa? Ketika 15 dibagi 1, maka dia akan bisa gitu ya, habis dibagi. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5, habis dibagi gitu ya. 15 habis dibagi 5. Habis dibagi itu maksudnya bisa dibagi, bukan dalam bentuk desimal. Saya coba lagi. Misalnya 30. Ini adalah faktor dari 30. Atau saya buat prima misalkan bilangan 7, maka definisi bilangan prima adalah dia memiliki dua faktor ya. Dua faktor bilangan yaitu 1 dan dirinya sendiri. Seperti ini kira-kira tugasnya brute force saja dulu. Kemudian nanti latihan akan kita bandingkan brute force divide and conquer dan divide and conquer. Seperti itu. Jika ada kesulitan silakan hubungi saya secara pribadi. Saya akhiri materi hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.